Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau telah mengutus putramu memberi teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkannya. Curahkanlah rahmat-Mu, agar seperti Kristus, kami pun mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Semoga kami selalu menjadi tanda perdamaian, kerukunan, persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sangat radikal. Dalam arti kata radikal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Radikal bukan dalam konotasi negatif tentang radikalisme atau terorisme, tetapi radikal dalam arti sungguh fundamental, seakar-akarnya. Sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran Yesus terkait dengan hukum kasih, menerabas dan menerobos segala aturan yang ada. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu penegasan ajaran baru, bukan mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Itu mah biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi justru orang-orang yang memusuhi kita, yang menjadi lawan-lawan kita. Ini
tidak mudah coy, tidak mudah guys, tidak gampang bro. Mengasihi orang yang memusuhi, mengasihi orang yang membenci dan melawan kita. Tapi begitulah, yang tidak mudah itu secara radikal ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Hari-hari ini di masa Prapaskah, kita merenungkan peristiwa sengsara dan nanti wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kisah sengsara, penyalipannya, penganiayaannya, Yesus memberikan teladan yang sempurna, mengasihi orang-orang yang memusuhinya sampai titik darah penghabisan. Dan itu sudah dimulai sejak awal karya publik Yesus. Kepada orang-orang yang memusuhi, yang melawan dia, Yesus selalu menunjukkan kasih. Nah, cinta kasih yang seperti ini yang sungguh dahsyat, istimewa, luar biasa. Mungkinkah kasih yang diajarkan Yesus seperti ini menjadi bingkai juga kasih sosial politik kita? Dalam kehidupan sosial politik kerap kali tidak ada kepastian. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa berubah menjadi lawan. Yang abadi hanyalah kepentingan yang bahkan kerap kali berkelindan dengan haus dan nafsu untuk berkuasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus dan siapapun juga orang yang berkehendak baik, apapun agama dan kepercayaannya, dipanggil untuk menghayati sabda yang sangat indah ini. Mengasihi orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita, yang melawan kita. Dan itu menjadi salah satu tolok ukur kesempurnaan kita seperti Allah Bapa yang di surga sempurna adanya. Mari kita saling mendoakan agar pada masa Prapaskah ini kita dimampukan untuk terus menjaga semangat pertobatan kita, terutama pertobatan yang diungkapkan melalui pantang dan puasa, bukan hanya soal pantang dan puasa, tidak makan, tidak minum, mengurangi ini dan itu secara material, tetapi juga mengolah dan menata tata hidup rohani kita, menahan setiap emosi, tidak mudah marah bagi yang pemarah, tidak mudah ngerasani orang lain bagi yang hobinya membicarakan kejelekan orang lain, tidak menyebar fitnah bagi orang tertentu yang barangkali punya hobi menyebar fitnah, tidak menyebar hoax bagi orang yang suka menyebar hoax. Pendek kata, kita mengurangi bahkan sedapat-dapatnya menghapus ciri-ciri hidup negatif yang menyangkut sifat dan karakter hidup kita. Dan itu tidak mustahil. Ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, yang melawan kita, lalu kita bisa mengendalikan semua dorongan-dorongan yang negatif itu dari dalam diri kita, dan kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Persis disitulah puasa yang sejati dengan menghadirkan keadilan, kebenaran, perdamaian, kerukunan, membela kemanusiaan dapat kita wujudkan. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.